Yang saya menarik ini, Zivanas bisa lihat ya di sini ya, ada tagar-tagar Giselle, pemersatu bangsa, gitu. Terus Gisela Anastasia, terus kumparan teh, gitu ya. Kumparan teh ada ya tiba-tiba ya, Mbak ya. Kasian Gempi, Giselle viral terpopuler linknya, fullnya berita, selebriti dan jedar, gitu. Itu yang ketangkep hashtagnya pada hari itu, gitu ya Mbak ya. Kalau K-popers ini secara data dia paham konteks gitu Mbak? Nah, jadi K-popers itu terutama mereka dalam menggaungkan tagar. Tolak Omnibus Law misalnya gitu, atau dia bicara soal dia bikin tagar tapi isinya menyesatkan pada saat Giselle gitu. Nah, jadi sebenarnya apakah mereka paham atau tidak gitu, itu sebenarnya di antara mereka pernah juga diwawancara gitu, dan mereka mengatakan kami paham kok gitu ya, seperti itu gitu. Nah, itulah munculnya di Twitter. Di Twitter itu ada satu fenomena di mana kenapa Twitter itu menjadi salah satu tempat gitu ya untuk penyaluran emosi dan lain-lain. Yang pertama, Twitter itu memiliki fasilitas trending topic. Jadi bisa diseret betul gitu. Jadi ketika dia masuk ke trending topic, maka dia berpotensi untuk masuk ke media mainstream. Gitu. Padahal di trending topic itu bisa noise, bisa voice gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa waktu itu video tersebut menjadi trending topic selama beberapa hari dan cukup besar. Nah, karena menjadi trending topic cukup besar, media mainstream menulisnya di dalam pemberitaan. Akhirnya sesuatu yang sudah besar menjadi lebih besar lagi. Gitu. Itu adalah fasilitas trending topic. Kedua, fasilitas trending topic itu sangat disukai oleh netizen. Artinya apa? Ketika saya membuat satu postingan nih Mbak Zoya gitu ya, membuat satu postingannya yuk kita dengerin Zoya yuk gitu, tapi nggak pakai tagar, artinya yang bisa melihat di timeline hanya followersnya Mbak Zoya. Tapi gitu. Ketika saya menggunakan tagar gitu ya, dengan mengatakan fullnya misalnya gitu, orang kan ketika buka Twitter pasti dicari trending topiknya apa ya, ketika dia diklik, disitulah Mbak Zoya potensi untuk keterbacaan oleh orang lain di luar Mbak Zoya jauh lebih besar gitu. Nah, yang ketiga, di media sosial Twitter itu memiliki fasilitas pseudonym gitu. Artinya akun-akun palsu, bersembunyi gitu. Dan harus hati belakangan ini. Kenapa? Karena banyak sekali akun-akun yang dia tuh misalnya Mbak Zoya dengan 1A gitu kan. Nanti dia bikin dengan profil yang sama tapi dengan 2A misalnya gitu. Dengan isi yang hampir sama. Itu juga suka ada sih Mbak di Instagram juga ya gitu. Betul. Tapi kalau Facebook lebih sedikit lah gitu, karena perjuangan mungkin lebih banyak kalau Facebook. Betul. Ya. Karena kan dia basicnya dari pertemanan kan gitu. Jadi kalau dia bukan teman saya, mungkin saya tidak akan berteman sama dia. Akhirnya kontrol dari masyarakat terhadap Facebook itu jauh lebih besar daripada kontrol terhadap Twitter gitu loh. Betul. Nah, itulah yang mengakibatkan. Dan kemudian masih ditambah lagi fasilitas Twitter itu kenapa rame, karena ada fasilitas retweet. Jadi retweet itu bisa berapa ratus juta kali, cepat banget. Itu bisa berarti bahwa saya bersepakat gitu kan, artinya saya nggak usah WA bikin tulisan capek-capek gitu, cukup retweet aja gitu. Retweet itu juga bisa berpotensi apakah dia bot, apakah dia buzzer, nah seperti itu, atau dia troll misalnya gitu. Benar, karena kalau di Instagram kita mau repost kan ada fotonya, ada captionnya, ada lot of things yang harus ini kan dibandingkan kalau kita meretweet, aduh benar banget Mbak. Nah, itulah kenapa Twitter menjadi salah satu sarana kepada mereka untuk menyalurkan emosi, ekspresi. Jadi kita pernah juga melakukan satu kajian terhadap satu topik tertentu. Ternyata emotion yang ditujukan oleh netizen di Facebook dengan netizen di Twitter dengan netizen di Instagram itu berbeda gitu. Jadi di Twitter itu emosi marah gitu, mengkritik, discuss itu jauh lebih banyak gitu. Karena apa? Keterbatasan kata-kata juga kan. Dan harus selektif juga kali ya. Nah, akhirnya mereka lebih hati-hati, langsung diposting, dan kadang-kadang orang bisa salah persepsi terhadap hal itu. Tapi emosi marah diungkapkan dalam satu kalimat yang singkat, itu kan tidak mudah. 280 itu pun sudah naik dari 140 karakter kan. 140 karakter jadi 2 kali gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa netizen Twitter itu dia jadi lebih
banyak secara jumlah percakapan gitu. Mungkin nggak Mbak yang kayak gini-gini juga membuat banyak orang sekarang suka pada clickbait walaupun sering ketipu sama clickbait. Betul sekali. Karena ada emosinya kan clickbait itu kan. Betul, dan selain itu ada riset juga yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu lebih senang membaca judul daripada membaca isi. Oh iya Mbak, so true. Betul. Kayak saya misalnya di video ini di YouTube saya gitu ya. Judulnya gitu ya, pertama saya kan maunya udahlah saya bilang nanti judulnya sesuai aja gitu, saya lempeng aja kan mikirnya harus kayak gini-gini. Terus dia bilang nggak bisa Mbak, ini harus kayak gini-gini judulnya. Kenapa? Ya orang pertama baca clickbait gitu tanpa menghilangkan kesan isi. Awalnya saya agak jengah sebenarnya ya karena bahasanya begini banget. Tapi apparently itu benar-benar lebih memancing orang untuk nonton. Tapi bener banget Mbak. Saya udah jelasin panjang kali lebar kayak misalnya tentang ukuran penis, menelan sperma dan sebagainya. Kan itu adalah mitos yang dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih ada dan saya ngerasa perlu membicarakannya. Begitu saya posting, baca judulnya doang, orang nggak nonton, nanya Mbak. Udah saya jelasin dia tuh gemes banget. Memang segitunya ya. Betul. Generasi sekarang. Iya. Dan sebenarnya kita juga bisa melihat sih gitu. Ada saya pernah melakukan riset di awal pandemi gitu ya. Jadi memang ada kenaikan perubahan habit masyarakat gitu, sesuatu pada hiburan gitu. Jadi kalau laki-laki pada sepak bola misalnya, nah terus ternyata isu terkait dengan seksualitas itu cukup banyak dicari di dalam media-media tersebut gitu. Dan beberapa media itu mereka sudah mengubah gaya judul beritanya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ada satu kelompok media besar yang dia sampai memunculkan satu website khusus gitu ya, yang dimana judulnya itu sangat memancing perhatian orang gitu. Judulnya jauh lebih panjang daripada isinya. Nah seperti itu. Dan ternyata itu menarik itu, dan di Alexa itu dia posisinya sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan media mainstream lainnya. Oh, that's interesting. Tapi itu di Indonesia Mbak? Itu di Indonesia. Ya. Oh, jadi memang harus menariknya seperti itu. Betul. Dan balik lagi kalau tadi Mbak tanya terkait sama bagaimana sih kalau ngomongin si artis tersebut gitu, kenapa dia rame? Jadi ramenya dia kalau di Twitter itu nggak melulu karena video, tetapi biasanya ramenya itu karena ada sesuatu yang memicu dan dikaitkan dengan faktor-faktor politik. Oh, gitu. Kayak misalnya dengan video Giselle mungkinkah menutupi kedatangannya RHS dan sebagainya seperti yang tertera di sini ya, Zifrans bisa lihat ya gitu ya, peta reaksi netizen. Jadi ada berapa kelompok ini ya Mbak ya? Ya, itu ada 4 kelompok besar gitu ya. Dan terbesar yang tadi yang minta full link-nya tadi. Yang minta full link. Betul gitu. Ini nih apa nih maksudnya nih Mbak? Ini ada Detik, ada hashtag Giselle, ada bapaknya Riko, ada radarcirebon.com gitu. Nah, sebenarnya inilah yang tadi saya sampaikan bahwa media online itu dia menggerakkan isu. Artinya, jadi sesuatu yang awalnya bergerak di media sosial, ketika dia masuk ke media online mainstream gitu ya, nah kemudian dia menjadi penggerak isu terhadap kasus ini gitu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bagaimana dia merespon dikaitkan dengan isu politik, ada yang dikaitkan dengan isu non politik. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat di situ semakin besar linknya, buletannya, artinya semakin besar respon terhadap si media tersebut gitu. Oh, sampai segini amat ya ternyata penyebarannya segala macam. Betul, jadi betul-betul media itu menjadi pusat informasi daripada isu terkait dengan video musik tersebut. Aduh, iya tadi ini penjelasan hashtag ya, Zifrans sudah lihat kan tadi ya, hashtag Giselle viral segala macam. Memang hashtag itu gara-gara ada trending itu yang membuat kenapa sangat-sangat signifikan gitu ya. Betul. Dan terakhir nih mungkin balik lagi ke soal emosi ya. Maaf ya jadi kesana kemari karena aku tertarik ternyata dibandingkan kan ada laki-laki dan perempuan ya. Difference bisa lihat di sini ya, ini ada female yang pink gitu ya, hitam ini ada male gitu gendernya gitu. Terus ada usia gitu, agama, terus negatif dan positif. Sentimennya kok netral ya Mbak?
Ya, jadi kalau netral itu It's a misalnya good thing or a bad thing tuh Mbak? enggak, karena saya minta linknya. Itu negatif atau positif? Negatif menurut siapa, positif menurut saya. Jadi kan sistem ini kan menggunakan artificial intelligence. Saya minta linknya. Nah, kalau saya minta linknya itu positif atau negatif? Oh gitu. Ya. Nah kalau yang negatif? Yang tuh, negatif itu berarti dia kaitannya sama yang jangan-jangan ini pasti karena untuk untuk menutupi isu politik yang lainnya gitu. Kalau yang positif itu sebenarnya adalah anjuran gitu. Yuk kita sebaiknya melakukan hal 1 2 3 4 5 nah seperti itu gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau saya mau bilang secara psikologi sentimen netral itu justru fenomena gunung es ya Mbak? Lebih seperti itu. Nah, 84% yang merespon terkait sama video ini adalah millennials gitu. Dan lucunya kalau untuk emosi surprise itu terjadi untuk seluruh usia gitu. Jadi anak di bawah 80 tahun pun juga merespon isu tersebut. Di atas 35 tahun juga ada tapi sedikit gitu. Nah, kalau emosi joy itu kebanyakan dari pria. Gitu. Sementara usia ada emosi sedih gitu ya, soal Save Kembi dan lain-lain itu ternyata mereka berasa terutama terbanyak adalah usia 26 sampai 35. Jadi sangat spesifik sekali gitu yang sudah perempuan umurnya lebih mature karena mungkin umur segini itu kan umur punya anak kecil kan, ketika ada problem kebayang nggak sih? Kebayang gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang anger ini apa nih Mbak? Terkait sama yang tadi, misalnya salah satunya ketika netizen itu ribut, kamu tuh harusnya tidak seperti itu, kaitannya sama yang K-popers ribut tadi gitu. Oh gitu. Di antaranya di situ gitu. Wah menarik ya. Aduh thank you banget ya Mbak ya buat datanya. Jadi kalau saya sih gitu ya Zifren sebagai seksolog klinis juga ya dan sebagai psikolog, saya melihatnya data-data ini sebenarnya bisa membantu kita untuk melihat emosi-emosi yang terkait dengan sebuah peristiwa gitu ya. Itu akan terlihat apakah si individu ini melihat peristiwa ini sebagai sebuah hanya sesuatu yang seru untuk diramaikan aja atau bisa berpotensi menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, atau menjadi sesuatu yang kira-kira mungkin kalau mau potensi edukasi sih masih jauh, tapi saya kok ya ada harapan sedikit tadi ketika dibilang ternyata empatinya masih banyak gitu ya, terutama dari sesama perempuan yang biasanya pada kasus pemerkosaan Mbak gitu ya, yang menghujat adalah sesama perempuan lagi dengan blaming the victims gitu. Tapi kalau di sini ada empati yang cukup tinggi terutama dari sesama perempuan, berarti ada harapan bahwa orang-orang sekarang tuh lebih punya rasa ya. Jadi mungkin kalau mau dimanfaatkan gitu ya untuk sebuah kebaikan atau untuk melakukan sesuatu yang jahat, berarti kalau mau mendekati orang Indonesia dan supaya ramai di sosial media memang harus menyentuh rasanya. Betul gitu ya. Kalau saya ingat mungkin mahasiswa saya masih ingat ya beberapa kali ketika saya mengajar mengenai mitos dan fakta seks, saya selalu bilang pada mahasiswa saya ketika kita gitu ya apalagi lulusan UI gitu ya dengan semua ilmu dan edukasi kita nggak bisa datang ke masyarakat mengubah kebiasaan hidup mereka bertahun-tahun, kepercayaan mereka, belief mereka tentang seksualitas yang salah sekalipun dengan mentah-mentah memberikan logika. Kalau di Indonesia khususnya melihat data dari tersebarnya video 19 detik ini menunjukkan bahwa ketika rasa disentuh, orang itu bisa juga menjadi dekat atau menjadi jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan seks edukasi yang paling efektif gitu, jangan terlalu banyak pakai logika. Logikanya bagus gitu ya, tapi jangan lupa yakinkan orang gitu ya dengan belief-belief mereka dulu. Jadi kita deketin dulu kenapa sih percaya belief seperti ini dan bagaimana edukasi seks di Indonesia itu bisa membantu belief mereka juga dan diri mereka itu juga nyaman gitu. Itu kayaknya yang lebih penting dan thank you so much ya Mbak ya. Saya sampai ngejar Jojo ke sini karena saya pikir aduh saya harus ketemu Mbak Rustika nih karena datanya kemarin itu lumayan menggugah saya dan ada banyak orang yang harus dibukakan matanya gitu ya, dan buat yang masih munafik gitu ya ngomongin ini itu gitu ternyata malu-malu tapi juga mau gitu. Tapi intinya kalau misalnya
kita mau belajar gitu ya dari kejadian-kejadian seperti ini. Satu, mungkin lebih mindful gitu ya terhadap apa yang dibagikan, paham dulu bagaimana dampaknya buat orang lain gitu ya, dan segala sesuatu yang viral gitu ya itu kebanyakan juga terjadi karena ya Anda sendiri yang memviralkan gitu ya. Jadi kalaupun kita mau berkaca, kira-kira Anda sudah pernah mengambil bagian untuk memviralkan sesuatu yang baik kah atau yang buruk? Saya kembalikan lagi kepada Anda semua Z-Friends. Terima kasih untuk menyimak episode saya kali ini bersama dengan Mbak Rustika Herlambang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye Z-Friends.